menjauh darimu, tak ingin ku pergi menjauh darimu. Yesus, dengan penuh ucapan syukur kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Berikan juga kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami tolak kau pergi keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik kami yang mendengarkan firman-Mu di ruangan ini, maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian. Sesuai dengan flyer yang sudah saya bagikan, maka pada saat ini saya akan membawakan firman kelanjutan dari minggu-minggu sebelumnya yang saya beri judul Pancasila. Kali ini seri yang keberapa? Yang ketiga. Nah, sebelum saya mengungkapkan itu, ada baiknya juga saya menyampaikan sedikit sejarah dari Pancasila. Lahirnya Pancasila, Bapak Ibu saudara sekalian, diawali dengan dibentuknya Dokuritsu Jonbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kalau kita sekolah dulu terkenal dengan nama BPUPKI, yang mengadakan sidangnya dari tanggal 29 Mei sampai selesai tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, sebagaimana kita ketahui, Pancasila itu ada 5 sila atau dasar. Nah, siapakah yang merumuskan Pancasila ini? Ada 3 tokoh yang merumuskannya. Mungkin selama ini kita hanya hafal Pancasila, tetapi kita kurang paham sejarahnya. 3 orang tokoh perumusnya, yang pertama adalah Bapak Muhammad Yamin, yang kedua Bapak Dr. Supomo, dan yang ketiga Bapak Insinyur Soekarno. Jadi 3 orang ini yang berjasa menciptakan urut-urutan Pancasila. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Pancasila kalau ditinjau dari kitab suci kita ternyata tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu kita menerima Pancasila sebagai dasar negara kita dan sekaligus sebagai dasar daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pemulihan Firman. Untuk sekedar refleksi, sila yang pertama namanya apa saudara-saudara? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang, ya. Bintang itu adanya di atas. Ini melambangkan Tuhan yang ada di atas, di Samayim, di sorga. Dan Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab suci, walaupun dia tinggal di Samayim, tinggal di sorga, tinggal di atas dalam tanda petik, tetapi dia juga berbicara, dia bermanifestasi di dalam hati kita untuk menjadi pembimbing penasehatnya. Jadi bintang itu melambangkan Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan itu bintang, bukan ya. Tetapi itu hanya sebagai perlambang saja, karena adanya di atas
Dan bintangnya ada berapa saudara-saudara? Satu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu satu, ya. Sebagaimana kita ketahui, ada banyak Tuhan di dalam dunia ini. Setiap agama punya Tuhan masing-masing. Tetapi kitab suci katakan di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-20, ia mendirikan mezbah di sana dan dinamainya El Elohi Yisrael. Artinya ada banyak El di atas muka bumi ini. El itu artinya yang kuat. Itu bentuk singkat dari Elohim. Ada banyak El di atas muka bumi ini. Tetapi El yang benar-benar El adalah El yang disembah oleh bangsa Yisrael. Karena itu disebutkan El Elohi Yisrael. El Elohimnya Yisrael. Jadi Tuhan kita ada satu, yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, karena dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia untuk menjadi juru selamat bagi kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan itu adalah Yeshua yang adalah Yahweh dalam wujud manusia, bukan Yeshua yang Allah. Karena Yeshua bukan Allah. Allah adalah nama sesembahan umat Islam yang harus kita hargai dan kita hormati dengan tidak kita bawa masuk di dalam kekristenan. Kenapa? Karena kitab suci kita tidak ada satupun kata nama Allah di dalam kitab berbahasa Ibrani maupun Yunani. Dalam bahasa Inggris pun tidak ada. Yang ada hanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa Afrika. Kenapa? Karena dalam bahasa Afrika itu, di Afrika sana ada banyak imigran-imigran dari Arab. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah sila yang pertama. Bapa Yahweh yang ada di Samayim, dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, dia ditolak, kemudian dia mati, disalib, dia bangkit kembali dan dia naik lagi ke Samayim. Lalu saking cintanya Bapa Yahweh kepada manusia, dia turun kembali ke dalam dunia ini, bukan di sekitar kita, tetapi di dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan Immanuel, yaitu Ruach HaKodes. Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita. Pada saat zaman kitab suci, memang Elohim di sekitar kita, tetapi sekarang dia ada di dalam kita untuk memberikan bimbingan. Itu adalah sila pertama. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Baru minggu yang lalu saya sampaikan. Jadi lambang rantai ini menunjukkan adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Indonesia ada banyak sekali suku, bangsa, dan bahasa yang disatukan, saling mengkait satu dengan yang lain di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara NKRI. Itu hal yang kedua. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang ketiga, sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya apa saudara-saudara Persatuan Indonesia? Pohon beringin. Nah, sila yang ketiga, Persatuan Indonesia yang dilambangkan pohon beringin, tidak akan terwujud apabila orang tidak bisa mengaplikasikan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di dalam hatinya tidak ada nasihat Ruach HaKodes untuk bisa bersatu, yaitu sila yang kedua, maka Persatuan Indonesia tidak akan terjadi. Jadi sila yang ketiga ini tidak akan tercapai jika sila yang pertama dan kedua tidak bisa diaplikasikan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa lambangnya pohon beringin? Mbok pohon korma saja atau pohon anggur misalkan. Kenapa kok pohon beringin? Pohon beringin adalah pohon yang besar. Dan ini memang melambangkan Indonesia yang adalah negara besar. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang beruntung
karena kita hidup di negara besar. Kemarin baru ada konferensi para pemimpin-pemimpin dunia, dan para pemimpin dunia dari luar negeri mengatakan Indonesia sekarang termasuk negara kaya, negara besar. Walaupun ada banyak sekali perongrong-perongrongnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sila yang ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin adalah melambangkan Indonesia, di mana pohon beringin itu biasanya menjadi tempat burung-burung, binatang-binatang, bahkan manusia berlindung di bawahnya dari terik matahari. Jadi pohon beringin adalah tempat berlindungnya, itu semuanya tadi. Dan Indonesia itu dilambangkan pohon beringin, dan Indonesia membuktikan bahwa negaranya adalah negara yang besar. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara, saudara sebagai orang Indonesia tahu enggak, Indonesia itu memiliki berapa pulau? Jawabannya banyak, Pak, biasanya begitu ya. Nah ya, banyaknya berapa? Kalau kita mempelajari negara kita, ternyata Indonesia memiliki 17.000 pulau. Bayangkan saudara-saudara, 17.000 pulau, bukan 17 pulau, tapi 17.000 pulau, termasuk pulau-pulau kecil ya. Dan 81.616 desa dengan berbagai suku, bahasa, dan budaya, dan semuanya berlindung di bawah pohon beringin. Kalau saudara pergi ke Kalimantan, di Kalimantan itu sendiri ada memiliki banyak bahasa. Apalagi ke Papua, di Papua itu ada sekitar 300-an bahasa. Jadi antara kampung satu dengan kampung yang lain kadang saling tidak bisa mengerti bahasanya. Karena itu untuk proteksi masing-masing bahasa dan suku di sana. Indonesia yang negara besar ini seperti melambangkan Bapa Yahweh yang menjadi tempat berlindung segala makhluk dan manusia dengan berbagai suku, bahasa, dan budaya. Jadi kalau orang mengatakan Yeshua itu adalah Tuhannya orang Yahudi, itu salah. Kalau dilahirkan dari rahim seorang Yahudi, betul. Tetapi Yeshua HaMashiach bukan orang Yahudi, karena dia tidak memiliki percampuran benih spermatozoid dan ovum, atau percampuran benih laki-laki, yang dalam hal ini adalah Yosef yang adalah orang Yahudi. Jadi Yeshua itu bukan orang Yahudi, hanya dilahirkan dari rahim orang Yahudi. Dia adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia. Dan Yeshua tentu saja untuk segala bangsa, untuk segala suku dan segala bahasa. Indonesia yang adalah negara besar yang melambangkan Bapa Yahweh yang dahsyat, yaitu El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, El Gibor, Elohim yang luar biasa. Maka Indonesia adalah negara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Jangan saudara pikir Indonesia tidak tertulis di dalam kitab suci. Indonesia itu tertulis di dalam kitab suci, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Yesayahu pasal 46 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yesayahu 46 ayat 9 sampai 11 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau, karena akulah Elohim dan tidak ada Elohim lain, dan tidak ada yang seperti aku. Ayat 10, yang menyatakan hal-hal yang kemudian sejak permulaan dan apa yang belum pernah terjadi sejak lampau, dengan mengatakan rencanaku akan berdiri tegak dan aku akan melakukan semua kehendakku. Ayat yang ke-11,
yang memanggil seekor burung pemangsa dari timur, orang yang menggenapkan rancanganku dari negeri yang jauh. Ya, aku telah mengatakannya, aku juga akan mewujudkannya, aku telah menyusunnya, aku juga akan melakukannya. Pancasila, gambarnya itu apa, saudara-saudara? Burung Garuda. Nah, ayat yang ke-11 di sini dikatakan yang memanggil seekor burung pemangsa. Kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan seekor burung buas dari timur. Indonesia ini letaknya di timur, bukan di barat. Kalau Amerika, Eropa itu barat. Jadi Indonesia termasuk timur. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan negara Indonesia. Dan di sana dikatakan, aku telah mengatakannya, aku juga akan mewujudkannya, aku telah menyusunnya. Tentang masalah apa? Pemulihan segala sesuatu. Sebagaimana kita ketahui bahwa menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali, maka akan didahului dengan adanya pemulihan segala sesuatu. Dulu ada pemulihan pujian. Orang dulu kalau masuk ke gereja harus suasana tenang, seperti di tengah kuburan, sepi, nyenyet, tidak ada suara apapun, sehingga istilahnya jarum jatuh pun akan kedengaran. Tetapi kemudian dipulihkan. Pemulihan-pemulihan terjadi, dan yang terakhir adalah pemulihan tentang namanya. Dulu sekitar tahun 2001, saudara-saudara, ketika mulai terjadi pergolakan tentang nama Yahweh, diawali dari Indonesia. Di Indonesia menyebar Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu bergerak menuju ke Filipina. Dari Filipina bergerak ke tempat-tempat lain. Dan sekarang kalau saudara perhatikan, sudah banyak gereja-gereja pendetanya yang dulu ngomong apa itu Yahweh, 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 sekarang sudah mulai menyebut Yahweh. Walaupun nama Allahnya masih ikut-ikutan terus. Tetapi tidak masalah, biar saja. Nanti Ruach HaKodes yang akan menyempurnakan, sehingga kalau tahu siapa Allah itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam buku-buku sejarah, maka para pendeta itu tidak akan lagi menyebut nama sesembahan lain. Karena Tuhan tidak menghendaki nama sesembahan lain disebut-sebut di dalam kekristenan. Nah, Elohim yang adalah Tuhan yang mengasihi Indonesia, maka dialah yang melakukan sesuatu pemulihan terjadi. Coba saja saudara nonton YouTube akhir-akhir ini. Kalau sampai ada orang tidak mengerti tentang masalah nama Yahweh yang diributkan, ini orang yang tidak mengerti dunia internet, ya, atau tidak pernah membuka internet. Elohim sebagai pelindung kita semuanya, sebagai seperti pohon beringin yang menjadi pelindung negara Indonesia. Sebagai Elohim pelindung seperti pohon beringin, apanya yang melindungi kita? Yang melindungi adalah pribadinya, pribadi Yahweh itu sendiri. Di dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-24 ILT, di sana dikatakan, jadilah kuat, maka dia akan menguatkan hatimu, hai semua yang berlindung kepada Yahweh. Jadi kalau kita sebagai umat manusia, kita adalah orang yang lemah. Kita membutuhkan satu pribadi yang mampu melindungi kita. Dan kitab suci katakan, Yahweh pribadinya melindungi kita. Ya. Nah, kalau Yahweh melindungi kita, dia melindungi dari apa? Kitab suci lebih jauh katakan bahwa manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, sempurna, tidak berbatas usia. Tetapi manusia jatuh di dalam dosa, akhirnya mempunyai keterbatasan umur. Dan semua manusia yang dilahirkan di atas muka bumi ini
baik dari suku bangsa apapun, dari bahasa apapun, dari strata ekonomi bagaimanapun, semuanya akan mati dan setelah itu dihakimi. Nah, kalau kita berlindung kepada Bapa Yahweh, maka kita akan mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Kenapa? Karena di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya 43 ayat yang ke-11 sudah sering kali saya katakan, di dalam kitab Tenak dikatakan, Anoki Yahweh wa mibal adai mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi Yahweh adalah juru selamat. Lalu bagaimana dengan Yesua? Yesua juga juru selamat, karena Yesua itu Yahweh itu sendiri yang turun dalam wujud seperti manusia di atas muka bumi ini. Dan ketika Yahweh turun ke atas muka bumi dalam wujud seperti manusia, bukan berarti Yahweh-nya hilang. Yahweh-nya tetap ada. Manusia yang berwujud manusianya ada. Ayat-ayatnya sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Nanti saudara bisa lihat lagi sebagai bukti bahwa Yeshua HaMashiach adalah Yahweh itu sendiri. Jadi yang menjadi juru selamat adalah Yahweh dalam Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh, bukan Yeshua HaMashiach yang Allah. Karena Yeshua HaMashiach bukan Allah. Yeshua HaMashiach adalah Tuhan dan juru selamat, yaitu Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud seperti manusia. Lebih jauh di dalam Roma 10 ayat yang ke-13, Rabi Saul katakan, Kikol asyer yiklak besem Yahweh Yimelek. Sebab barang siapa yang berseru, atau setiap orang yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Kalau kita membaca di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, sebab barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Ada banyak Tuhan di atas muka bumi ini. Tadi saya sudah sampaikan, saya tidak akan ulang kembali. Tetapi yang jelas kita, saudara dan saya, kita sudah diberi anugerah. Saya katakan bukan kita menemukan Tuhan. Karena Tuhan itu ada dan tidak pernah hilang sehingga kita menemukannya. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kepada kita kasih karunia untuk mengenalnya. Dan ini merupakan jaminan kepastian keselamatan. Oleh karena itulah di dalam nama Yeshua HaMashiach kita diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan, yaitu di dalam pribadi Bapa Yahweh yang bermanifestasi turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Itulah satu-satunya juru selamat kita. Kalau ada orang yang mengatakan agama itu kendaraan menuju ke sorga, itu kurang tepat. Karena kendaraan ke sorga itu bukan agama. Kendaraan ke sorga adalah menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, kalau agama lain juga mengatakan agama saya yang paling benar, bagaimana Pak? Saya katakan bagus. Ya, semua orang harus meyakini keyakinannya sendiri. Tetapi yang dilarang adalah memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak orang lain harus mengikuti kepercayaannya. Nah, ini yang tidak boleh. Karena persatuan Indonesia ini dari berbagai macam agama, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam bahasa, kita dibentuk di dalam satu persaudaraan negara kesatuan Republik Indonesia yang adalah negara besar yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi kalau kita berlindung di bawah pribadi Yahweh, maka kita menerima jaminan kepastian keselamatan. Lalu apa yang menyelamatkan kita? Bukan hanya pribadinya, tetapi juga firman-Nya menyelamatkan kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 atau 31 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, Elohim itu jalannya sempurna, firman Yahweh itu murni,
Dia adalah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi selain pribadi Yahweh yang menjadi pelindung kita, juga firman Tuhan yang akan menjadi pelindung kita. Orang yang taat firman akan terselamatkan dari permasalahan hidup. Semua sila-sila yang ada, kalau saudara melihat gambar Pancasila yaitu Garuda, maka di dadanya itu ada perisai, saudara-saudara, yang ada 5 sila itu. Jadi semua sila-sila itu terangkum dalam bentuk perisai. Artinya orang yang melanggar sila-sila Pancasila tidak akan terlindungi oleh perisai Pancasila. Artinya secara hukum akan bermasalah. Jadi kalau ada orang yang mau mengganti Pancasila dengan ideologi lain, misalkan ideologi komunis, ideologi liberal, atau ideologi khilafah, ini tentu tidak akan terlindungi oleh Pancasila dan akan bermasalah dengan hukum. Lalu aparat yang berwenang tetapi melakukan pembiaran, berarti aparat tersebut juga sudah terpapar faham lain atau takut terhadap gerakan ideologi asing yang tadi saya sebutkan itu. Oleh karena itulah, kalau kita berlindung di bawah firman Tuhan, maka hidup kita akan tidak bermasalah. Di dalam kitab Yehosua atau Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Jadi kalau kita berpegang kepada firman Elohim, kepada firman Tuhan, maka kehidupan kita akan berhasil. Kalau bicara tentang keberhasilan, saudara-saudara, jangan selalu konotasinya berbicara soal uang. Karena kalau kita hidup tidak bermasalah secara hukum, itu merupakan berkat juga. Kalau saudara sehat, itu berkat juga. Orang sakit zaman sekarang mengeluarkan banyak biaya, saudara-saudara. Karena itu kalau saudara sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Saya sudah pernah ceritakan bagaimana ketika ginjal saya kurang berfungsi, bahkan dikatakan tidak berfungsi. Saya ada di Singapura, waktu saya ada di rumah sakit Glen Eagle di Singapura, tangan saya untuk mengangkat begini saja sudah tidak mampu karena darah saya sudah beracun semuanya. Jadi kalau saudara bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju ke gereja, saudara bisa mendengarkan, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu berkat kesehatan. Jadi jangan selalu diukur kesehatan, itu bukan berkat Pak, yang disebut berkat itu kalau saya punya uang banyak. Saya ingin beritahu, banyak orang yang memiliki uang miliaran, tetapi hidupnya tidak bahagia. Bahkan ada yang mati bunuh diri. Itu menunjukkan bahwa uang tidak bisa membawa kebahagiaan. Ketenaran misalkan, ketenaran juga tidak bisa membawa kebahagiaan. Karena itu orang yang hidup bahagia melakukan tingkah laku dengan bijaksana kalau kita berlindung dari firman Tuhan. Ya, artinya Persatuan Indonesia meskipun berbeda-beda, kita saudara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan mau dipecah belah sedikit-sedikit sensi. Sekarang ini yang sedang ramai viral adalah berita tentang babi Ambo, saudara-saudara, yang mengungkapkan tentang mengolah rendang dengan daging babi. Saya sudah mempelajarinya kasus yang sesungguhnya. Ini restorannya bukan restoran umum, tetapi restoran online dan sudah tutup 2 tahun yang lalu. Baru sekarang diributkan, padahal restorannya sudah tidak ada, saudara-saudara. Dan restorannya di situ dengan jelas ditulis
rendang non halal. Ya, artinya memang ini tidak halal. Diberitahu terlebih dahulu. Kalau di situ dikatakan rendang enak misalkan, rendang Padang asli misalkan, tetapi sebetulnya terdiri dari daging babi atau daging tikus. Wah, ini tidak benar, saya pun menyalahkan. Tetapi di situ betul-betul ditulis non halal. Nanti hari Selasa, saudara-saudara, saya akan menyampaikan refleksi di radio, saya akan berbicara tentang masalah haram dan halal ini. Khususnya adalah binatang haram dalam perspektif Ibrani. Supaya kita bisa memahami yang sesungguhnya sesuai dengan kitab suci itu bagaimana. Sehingga kita sendiri tidak saling gontok-gontokan hanya soal masalah makanan. Zakir Naik pernah mengutip ayat firman Tuhan kita yang mengatakan bahwa daging babi itu haram. Tetapi beliau termasuk memakan onta. Nah, padahal di dalam firman Tuhan kita, onta pun termasuk binatang yang haram. Jadi sama saja dengan dia mati bunuh diri, saudara-saudara, dengan ucapannya sendiri. Memang di dalam kitab suci kita diajar tentang masalah daging yang tame dan tahor. Tame itu tidak bersih, tahor itu bersih. Maka kita kenal ada istilah makanan koser. Apa itu koser, saudara-saudara? Ada yang tahu koser itu artinya apa? Koser itu artinya layak, artinya makanan yang layak untuk bisa dimakan. Jadi kalau orang hanya masalah babi ambo dijadikan permasalahan, ini adalah orang-orang yang mabuk agama. Apalagi sampai ada anggota DPR ikut-ikut ngomong, meramaikan situasi, bukannya mengedemkan suasana, malah tambah suasananya dipanasi. Ibarat ada api disiram dengan minyak sekaligus. Ya, ini kan tidak bagus, saudara-saudara. Bahkan ada pemimpin daerah juga ikut-ikutan ngomong, mau mesidak semua restoran Padang di DKI. Ini kalau menurut saya melecehkan orang-orang Padang karena mencurigai jangan-jangan terbuat dari daging babi. Padahal dia banyak tugas yang harus dikerjakan. Kenapa tidak mengerjakan tugasnya sendiri, ngurusi soal masalah rendang babi, saudara-saudara? Nah, kenapa enggak protes ke Malaysia? Karena di Malaysia ada rendang babi juga. Saya yakin kalau protes ke pemerintah Malaysia akan diketawain, saudara-saudara. Ya, karena ini merupakan sesuatu yang hak asasi manusia. Tidak ada sedikit pun unsur untuk melecehkan suku tertentu. Justru orang yang membuat rendang babi ini, dia terpukau dengan masakan rendangnya, sehingga perlu dimodifikasi. Sekarang kalau kita mengungkapkan itu merupakan satu kekeliruan, bagaimana dengan bakcang dan bakpao, isinya diubah jadi daging ayam dan kacang hijau? Kok tidak ada yang protes? Bakpao itu aslinya daging apa, saudara-saudara? Daging babi. Ya, bakpao. Kemudian apa tadi? Bakcang itu juga daging babi. Lah sekarang menjadi daging ayam. Kok enggak ada yang protes? Saya membuka di internet, ada lagi bakpao muslim. Jadi sekarang makanan punya Tuhan, saudara-saudara. Makanan jadi agama, punya agama. Nah, saya katakan baju koko yang dipakai oleh intelektual Islam, dari mana itu? Itu dari Cina, saudara-saudara, ya. Bohlam lampu yang menciptakan adalah Thomas Alva Edison. Ini orang Yahudi. Lah kok ada di dalam masjid? Ya kan? Berarti ini enggak kudus juga. Enggak bisa begitu. Jadi kita harus bisa memposisikan pada porsinya yang sesungguhnya. Sampai ada polisi yang menegakkan hukum ikut-ikutan lagi.
Kecuali kalau memang tidak ditulis, nah saya akan menyalahkan. Sekarang ini di Indonesia ada banyak sekali orang yang ingin sekali membuat kekacauan di negara kita. Ya. Sekarang yang sedang ramai kasusnya Roy Suryo. Semua orang yang suka di internet pasti tahu. Soal Roy Suryo yang mengunggah gambar stupa Candi Borobudur yang dibuat telah diubah mirip Jokowi. Memang dia tidak mengedit, tetapi sebagai ahli telematika, katanya dia ahli telematika, seharusnya tahu undang-undang ITE. Kalau mengunggah itu juga cukup kena dijerat hukum. Karena itu saya himbau kepada seluruh jemaat baik yang ada di depan saya maupun yang ada di rumah masing-masing. Kalau misalkan ada gambar yang menghina agama lain, jangan kita forward ke orang. Karena kalau ditelusur dengan undang-undang ITE, kita akan ikut kena, saudara-saudara, ya. Bahkan Roy Suryo ini seringkali nyinyir terhadap presiden kita. Nah, orang-orang dari luar negeri, kepala-kepala pemerintahan luar negeri hormat sama presiden kita, tetapi orangnya sendiri kok malah tidak bisa menghormati, selalu nyinyir. Kenapa? Karena Presiden Jokowi difitnah, dihina, dicaci maki, diam saja. Padahal kalau zaman Orde Baru sudah masuk karung, saudara-saudara. Ya, oleh karena itu jangan kemudian kita ikut-ikutan seperti itu. Dengan gampangnya kemarin itu dia minta maaf dan close case, menutup kasusnya. Ini kan menggampangkan, saudara-saudara, ya. Saya sempat memberikan komen ketika dia katakan kasusnya ditutup. Saya katakan coba kalau agama Anda dihina, katakanlah Ka'bah warnanya diganti saja, pasti bisa bermasalah besar, ya. Dan firman Tuhan memang melarang kita untuk menghina agama lain. Roy Suryo mengatakan alasannya karena menolak kenaikan naik Candi Borobudur dengan 700.000 rupiah. Tapi kan tidak harus mengunggah dan mentertawakan simbol negara. Sudah minta maaf saja tidak merasa bersalah, minta maafnya cengengesan. Ya, selain itu juga tidak merasa bersalah. Tapi karena terpaksa. Nah, saya tidak tahu kelanjutan hukumnya bagaimana. Tetapi saya dengar kasusnya akan tetap dilanjutkan. Yang terakhir kemarin di IPDN, hari Jumat yang lalu, mengundang penceramah kaum intoleran. Tetapi ketika kemudian ramai di internet, maka penceramahnya dibatalkan oleh panitianya sendiri. Coba kalau misalkan tidak ramai di internet, pasti kaum intoleran yang akan mengganti ideologi Pancasila ini akan menari-nari di sana-sini. Jadi saya katakan orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak mikir persatuan dalam keberbedaan. Padahal dia nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya saja nggak ngerti, saudara-saudara. Namanya orang Indonesia. Orang kalau mau jadi warga negara Amerika itu harus bisa menyanyikan lagu kebangsaan Amerika. Lah kok orang Indonesia ngakunya pribumi lagi, tetapi nyanyi lagu Indonesia Raya tidak bisa. Ini artinya tidak memiliki jiwa kebangsaan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita ini mudah dipecah belah, ya. Rumah tangga dan jemaat juga harus ada persatuan di dalam tubuh Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Jika tidak bersatu dalam keberbedaan, jangan harap diberkati. Kita semua pasti ingin diberkati, ya. Tubuh kita sehat, tidak bermasalah secara hukum. Saya pernah bermasalah secara hukum, walaupun saya tidak salah. Itu rasanya tidak enak, saudara-saudara, ya. Mau makan ya tidak enak, mau tidur tidak bisa, pikirannya kemana-mana. Karena itu kalau kita hidup, saya seringkali katakan di negara hukum di Indonesia ini, jangan sampai bermasalah dengan kepolisian, pengadilan,
jaksa, hakim, pengacara. Jangan sampai, saudara-saudara. Bisa-bisa kita tidak bisa tidur, tidak bisa makan enak. Jadi kalau saudara ingin diberkati rumah tangga saudara, maka saudara harus ada persatuan di dalam rumah tangga saudara. Ya tentu di dalam rumah tangga ada sifat yang berbeda. Seperti misalkan saya dengan Pak Lukas. Saya dengan Pak Lukas kembar tapi sifatnya berbeda. Tapi bukan berarti bermusuhan. Ya. Jadi gereja saya mengamati yang penuh dengan masalah intern, tidak ada persatuan di dalamnya, saling gontok-gontokan, gereja itu tidak mengalami kemajuan. Saudara bisa membuktikan dengan mengamati gereja lain. Saya bersyukur, saya bangga mengembalakan saudara, dan saya memberikan apresiasi karena saudara tidak saling bertengkar satu dengan yang lain. Kalau misalkan di antara kita ada perbedaan kemudian terjadi gesekan, itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Tetapi jangan sampai kemudian memendam di dalam hati. Yesua sendiri mengajarkan kepada kita tentang persatuan ini. Di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 25 sampai 26 dari Indonesian Literal Translation katakan, namun setelah mengetahui pikiran mereka, Yesua berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah belah melawan dirinya sendiri diruntuhkan, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah belah melawan dirinya sendiri tidak akan tegak. Ayat 26, dan jika Satan mengusir Satan, dia terpecah belah melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kemudian kerajaannya akan ditegakkan? Kita tahu bahwa setan pun bisa bersatu. Masa umat-umat Tuhan tidak bisa bersatu? Khususnya orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh. Kalau saya membaca di Facebook, saudara-saudara, wah ini penyembah Bapa Yahweh khususnya, itu mulutnya lason hara, lidah jahat, merasa dirinya paling hebat, memaki-maki orang seenaknya, merasa kalau tidak sama seperti dia berarti salah. Ini sama saja kadrun, saudara-saudara. Setan bisa bersatu, masa anak-anak Tuhan tidak bisa bersatu? Karena itu saya mengapresiasi jemaat Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa maupun Dinali Rojo yang tetap bersatu. Di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6, kita melihat bagaimana hebatnya persatuan ini. Kejadian 11 ayat 6 dikatakan, dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka, dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana, saudara-saudara. Ini luar biasa. Jadi persatuan itu mengandung satu kuasa, mengandung otoritas. Jadi kalau rumah tangga saudara bersatu, gereja bersatu, maka ada satu kuasa otoritas yang luar biasa. Saya yakin karena jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani di tempat ini bersatu, maka gereja tidak akan cukup sampai seperti ini, tetapi akan terus berkembang untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Lidi saja, saudara-saudara, jika satu tangkai hanya untuk tusuk gigi, tidak banyak berguna. Tetapi kalau banyak menjadi sapu, bisa lebih berdaya guna. Bahkan bisa untuk nyamplok orang jahat, misalkan. Pokoknya lebih banyak berguna daripada kalau satu lidi, ya paling bisa untuk nyolok moto orang. Lebih jauh kitab Pengkhotbah mengatakan, di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12 dikatakan, Indonesian Literal Translation menulis, dan apabila orang dapat mengalahkan orang yang sendirian, dua orang akan dapat bertahan menghadapinya. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi kalau kita mau diberkati di dalam khususnya rumah tangga kita, rumah tangga itu terdiri dari apa? Bapak, ibu, anak, cucu, menantu, mertua. Bersatu, saudara-saudara. Karena saya melihat
Kasus klasik yang sering terjadi adalah menantu dengan mertua. Karena itu saya sempat ngomong juga sama Bu Yakob, jangan sampai ikut-ikutan jadi mertua yang tidak baik loh. Saya bilang begitu. Jadilah mertua yang baik. Karena kalau kita lihat iklan di televisi, itu ada misalkan tukang masak, selalu yang dijadikan peran menantu dengan mertua. Begitu. Jadi kalau mau diberkati, hormatilah, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, bagaimana sih dalam persatuan keluarga kok bisanya diberkati? Karena Tuhan hadir di sana. Di dalam kitab Matius 18 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang dikumpulkan ke dalam namaku, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Ini bukan hanya sekedar berkumpul 2-3 orang, tetapi mereka bersehati. Artinya tidak ada perpecahan di antara mereka. Jika pecah belah ada pertikaian, artinya ada dosa di antara mereka, doa-doanya tidak didengar. Satu lagi di dalam Yesayahu pasal 59 atau Yesaya pasal 59 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation dikatakan, namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimu, dan karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Jadi kalau saudara ingin keluarga saudara diberkati semua sehat, bersatu dalam satu kesatuan, rumah tangga yang baik. Jangan saling bertengkar. Saya tidak akan pernah lupa perkataan dari Bunga, adiknya Darno, ketika dulu memelihara bebek. Saya sudah pernah ceritakan kepada saudara, kalau rumah tangganya ada ribut-ribut bukan karena ngomongnya keras. Kalau ngomongnya keras tidak ribut, tidak masalah. Tapi kalau ngomongnya lembut tapi ada keributan di situ, rupanya binatang pun bisa memiliki insting untuk tidak bertelur. Artinya apa? Dalam dunia supranatural itu akan ada hambatan berkat yang turun ke dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang sering bertengkar ini pasti mengalami sakit hati. Ya, hatinya sakit. Wajahnya jadi lebih tua dari usianya dan sebagainya. Karena itu mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Jangan hanya bisanya menuntut Tuhan, tetapi firman Tuhan kita abaikan. Di dalam kitab Yakub pasal 4 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation katakan, mendekatlah kepada Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Basuhlah tanganmu hai orang-orang berdosa dan bersihkanlah hatimu hai orang-orang yang bimbang. Jadi kalau kita ini dekat kepada Tuhan, Tuhan akan dekat kepada kita. Tetapi kalau kita saling bertikai satu dengan yang lain, saudara-saudara, maka dalam pertikaian itu ada sekat yang akan menyelubungi kita sehingga berkat tidak akan sampai kepada kita. Oleh karena itu apa yang harus terjadi? Kita harus belajar untuk saling menghormati. Yesua mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghormati. Gampang saja, simpel saudara-saudara. Misalkan kalau saudara mau pergi kemana, ngomong kepada yang ada. Misalkan di rumah saudara, ada siapa, saudara mau pergi kemana, ngomong. Jam sekian saya pulang, misalkan. Itu merupakan bentuk penghormatan. Seperti saya kalau mau pergi, Bu Yakob ada di rumah, saya ngomong, saya mau pergi, nanti pulang jam sekian ke rumahnya si Anu. Tujuannya apa? Kalau orang tanya, Pak Yakob ada di mana? Dia bisa menjawab. Dan itu merupakan bentuk mengapresiasi keluarga kita. Ya, jangan sampai kita pergi enggak ngomong, pulangnya enggak tahu. Kalau ditanya kemana? Wah, enggak tahu saya, Pak. Enggak pernah ngomong. Nah, pulangnya kapan? Enggak tahu, mungkin besok atau lusa atau seminggu lagi juga enggak ngerti. Nah, ini tidak ada saling menghormati. Yesua katakan apa? Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita ngomong sama orang lain itu pun sebetulnya merupakan bentuk kerendahan hati kita.
Mungkin ada orang yang mengatakan, sudah saya lakukan kok Pak, tapi belum diberkati. Saya katakan jangan selalu mengukur berkat hanya berupa materi. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, kita bermasalah dengan hukum itu tidak enak sama sekali, saudara-saudara. Kita stres, trauma. Kalau kita tidak sehat, uang banyak, tapi tubuh kita tidak sehat, untuk apa itu semuanya? Tidak ada gunanya. Mungkin kita belum pernah mengalaminya, saudara bisa tanya kepada orang yang pernah berurusan dengan hukum. Saudara bisa bertanya dengan orang yang misalkan rumah tangganya kacau. Ya. Saya sebagai orang tua, saya punya anak-anak. Kalau anak-anak saya bertengkar satu dengan yang lain, itu rasanya tidak enak sama sekali. Atau ada anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya. Apa sih yang paling menderita dari seorang ibu? Yaitu ketika melahirkan anak. Karena ketika seorang ibu melahirkan anak, itu nyawa menjadi taruhannya. Karena itu setelah dilahirkan, saya tanya kepada seorang ibu yang sudah pernah melahirkan. Selain melahirkan, apa yang paling menyakiti hati ibu? Ibu itu mengatakan, kalau saya dibentak-bentak oleh anak saya. Saudara yang membentak mungkin tidak merasa, tapi orang yang dibentak hatinya luka sakit. Sudah dilahirkan dengan toh nyawa istilahnya, nyawa jadi taruhannya, kok berani-berani membentak orang tua. Jangan sampai hal itu terjadi, saudara-saudara. Ya. Jadi kita kalau ingin diberkati sangat mudah sekali. Lakukan firman, bersatu sesuai dengan sila yang ketiga, persatuan di dalam Yeshua HaMashiach. Kalau silanya mengatakan persatuan Indonesia, ya, di dalam Tuhan yang besar ini. Jadi kalau kita bisa ya, ini saja firman yang saya sampaikan. Biarlah dengan persatuan dan kesatuan, maka keluarga saudara, gereja kita akan terus maju bersatu untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yeshua. Aku mengasihi Engkau Yeshua dengan segenap hatiku. Saya mengundang Bapak Pendeta Irawan Isakar Dwi Atmoko untuk maju ke depan dan berdoa bagi kita. Dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yahweh, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Yahweh, kami sangat bersyukur malam hari ini boleh mendengarkan isi hati-Mu. Kami boleh belajar bersama tentang persatuan, baik bagi bangsa kami Indonesia maupun dalam kehidupan bergereja maupun juga berumah tangga. Ampuni bangsa kami bila di antara kami begitu banyak orang-orang yang ingin memecah belah di antara kami. Haleluya. Ampuni kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan ampuni bangsa kami. Tuhan berperkara sehingga mempersatukan kami. Kami boleh saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya. Sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang semakin besar, semakin maju. Dan nama Bapa Yahweh boleh dipermuliakan atas bangsa kami. Amin. Kami juga berdoa, ampuni kami sebagai gereja Tuhan. Di mana
kami begitu banyak, seringkali sulit untuk bersatu hati, baik di dalam intern gereja maupun dengan gereja-gereja yang lain. Seringkali terjadi perpecahan. Untuk itu ampuni kami dan satukan kami di dalam visi misi Tuhan, sehingga kami walaupun berbeda gereja, berbeda aliran, berbeda doktrin, namun kami boleh saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami tetap dipersatukan oleh iman kami dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Demikian juga ampuni kalau kami di dalam keluarga seringkali juga terjadi perpecahan, sehingga Bapa, kami rindu pemulihan boleh terjadi, sehingga antara suami maupun dengan istri, mertua dengan menantu, dengan anak-anak, kami boleh terjalin satu kerjasama yang baik, saling mengasihi, bersatu padu, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami, bahkan juga melalui kehidupan kami. Engkau berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan isi hatimu. Tuhan pakai semakin hari semakin heran, beri kesehatan, umur yang panjang untuk hamba-Mu ini, boleh terus berkarya, boleh terus membimbing, menggembalakan, baik jemaat lokal di Ambarawa, di Nalirojo, bahkan di seluruh Indonesia dan juga Malaysia. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan. Terima kasih, demi nama Adonai Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan untuk radio. Untuk itu saya serahkan kepada pemimpin pujian. Kami mengucap syukur ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Bahkan Engkau telah berfirman kepada kami agar kami tetap bersatu padu untuk kemajuan bagi pekerjaan-Mu, bagi rumah tangga kami, bagi semua yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kirim malaikat untuk menyertai kepulangan kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah, ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu kemuliaan Bapa boleh dinyatakan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panau oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.